itu safety first. Buka baju itu. Bohong lagi, belum apa-apa udah bohong lagi ya. Salah mas. Saya ngomong benar, terfokus ke sana sini tinggalkan bagaimana? Faham? Ini ada dua wartawan itu. Kalau ditinggalkan pakai jalan di sini, depan kita dari Manggul. Bukan ditinggalkan mengerjakan yang ini, bukan itu. Benar itu benar. Salah menurut saya. Pimpinan dan anggota Komisi 3 beserta undangan yang saya hormati. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo Rabu 3 November di ruang Komisi 3 Jalan Suroyo terkait proyek revitalisasi pasar baru Kota Probolinggo yang menelan anggaran 4 miliar. Kali ini Komisi 3 menghadirkan pihak PUPR Kota Probolinggo, konsultan pelaksana dan pihak pelaksana guna mendengarkan penjelasan para pihak terkait progres pengerjaan dan penjelasan terkait temuan pelanggaran dari hasil sidak Komisi 3. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3 Agus Rianto dan dihadiri sejumlah anggota Komisi 3 tersebut berlangsung cukup panas. Pasalnya, Komisi 3 secara kompak secara detail mempertanyakan progres pengerjaan proyek tersebut. Hal ini karena 2 kali sidak Komisi 3 menemukan adanya pelanggaran. Bahwa adanya material tanah uruk tidak sesuai dengan spek. Agus Rianto dalam rapat tersebut meminta agar jangan sampai ditutup-tutupi terkait pelanggaran tersebut karena proyek yang menelan anggaran 4 miliar tersebut akan digunakan oleh masyarakat Kota Probolinggo. Saudara, kita bisa melihat dari layar kaca, kita bisa melihat sikap Ketua Komisi 3 dalam rapat tersebut cukup tegas. Selanjutnya, semua anggota Komisi 3 DPRD juga terlihat tegas dalam menyikapi karena kompak tidak menginginkan dikerjakan asal-asalan yang akhirnya rakyat yang rugi. Oke, baik saudara, kita ikuti cuplikan suasana rapat dengar pendapat Komisi 3 yang terlihat cukup hangat. Kita ikuti cuplikan beritanya. Urusan tanah uruk yang kemarin juga diuruk itu bagaimana kelanjutannya? Apakah mau diteruskan atau enggak? Kalau enggak, nanti rekomendasi kami ini akan sedikit agak tajam, Pak. Tidak hanya kepada kalangan eksekutif, kami akan rekomendasi ini kami sampaikan ke APK tadi, bahwa pengerjaan itu salah-salah. Benar ini? Pak Rahman, apakah urukan itu sudah sesuai apa tidak? Tolong kami mohon dengan hormat. Mohon itu sudah di atasnya mohon. Kami atas nama dari perwakilan rakyat, satu yang saya tegaskan, jangan sampai putus kontrak, ini yang paling kita tegaskan. Kebohongan kedua, tanah uruknya. Pada waktu kami sidak kedua ke sana itu masih ada pekerjaan pengurukan, begitu ya? Posisi sekarang itu berapa persen? Saya berharap sedetil-detilnya. Terima kasih Pak. Progres saat ini mencapai 45%. Dari rencana kita masih minus, tapi rencana minus 5, Pak. Terus untuk yang terkait dengan urukan, memang urukan yang kemarin datang tanpa ada persetujuan baik dari pengawas, konsultan, dan PPKOM. Untuk saat ini belum dilaksanakan kedatangan daripada urukan tersebut yang terbaru. Mungkin dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Terus untuk yang sudah terpasang tanpa izin dari PPK dan pengawas, tetap kita arahkan membongkar kegiatan urukan tersebut. Untuk posisi sekarang, pembongkaran masih belum dilakukan karena memang masih mengejar progres. Yang pertama untuk pengecoran. Jadi konsentrasi pekerjaan untuk membongkar, tapi tidak semua, Pak, karena itu juga terkait dengan teknis pekerjaan. Terus yang kedua, dari
tanggal 28 September sampai terakhir sebelum sidak itu sebenarnya kami sudah mencoba memberikan contoh Pak, sampel, dan sampai hari itu masih juga ditolak, nggak cocok gitu. Kalau urukan yang tidak sesuai itu sudah dimasukkan, satu. Yang kedua, bahwa batu-batu itu sudah dikurangi 20 cm kan, itu masalah. Berarti tujuannya kan diuruk itu. Kenapa kok diteruskan barang urukan sedekat benar? Nah, permasalahan sudah ketemu Pak. Saya ke sana itu pekerjaan pengurukan aja tanaman misalnya. Ya, Nah kalau hanya untuk sementara kenapa nggak dibilang itu aja? Atau paling tidak batunya jangan diambil dulu, masak aja dulu di atas. Kan begitu Pak. Coba kalau kamu nggak ke sana, kan itu terus itu. Itu Pak, begitu saya gali Pak, di dalamnya itu banyak rongga. Mas Rahman tahu, banyak rongga. Bayangkan kalau pajarnya turun, otomatis lantainya yang namanya keramik ini pasti akan turun Pak. Wacana untuk memasukkan kren. Kenapa kok nggak masukkan pasir itu yang awal dulu, yang sesuai spek? Karena ketika kren sudah mengangkat baja yang berat, nanti takutnya ambles Pak. Ya. Itu untuk alasan yang pertama. Ya. Gitu. Jadi untuk masalah tanah uruk yang diajukan baru aja kemarin masuk ke kami dan kami setujui untuk yang sesuai spek gitu. Dan juga kenapa pekerjaan pasir uruk nggak dikepras langsung yang sesuai sidak kemarin, dikarenakan daripada nanti mengejar progresnya ini yang keterlambatannya, mending dikerjakan untuk 4 daknya karena itu juga membutuhkan proses yang lama. Ya, ini kan yang menjadi masalah. Nah, kami ini bukti nyata. Terus Pak Rahmat, saya mohon Pak penekanannya diawasi sedetail-detailnya Pak. Bagaimana itu sesuai spek dan tidak putus kontrak. Rekan yang sebelumnya putus kontrak, ini jangan sampai kemudian terjadi lagi karena kesalahan. Baik dari konsultan, pemborong menyampaikan alasannya bahwasanya hal tersebut adalah untuk krim. Kami bicara di sini minta datanya mana, metode kerjanya mana. Kalau itu untuk krim, ya kami mohon dikasih metode tabel metode kerja, time schedule maupun time schedule bahan, ya buktikan kalau itu memang betul. Yang kedua, buktikan juga kalau itu sesuai dengan saran Pak Robert maupun teman-teman tidak sampai putus kontrak. Ya, mana datanya? Tunjukkan. Bukan main-main. Apalagi Pak Ketua tadi menyampaikan sudah ada bukti rongga. Ini berkaitan dengan keselamatan. Ya, itu safety first. Buka baju itu. Kalau Anda nggak bisa melaksanakan. Mana tunjukkan sekarang. Suruh pegawainya sana, datangkan sendiri sekarang datanya. Coba dulu kopi. Mau lanjut Pak. Kalau memang konsultan serius, pemborong serius, berikan kepada kami bukti progres setelah ini, ya, supaya tidak sampai putus kontrak. Oke, sementara itu Pak Ketua. Ya, terima kasih. Secara umum, terus apa saja yang akan dikerjakan dulu, ya, terus hasilnya daripada apa tadi tanah uruk dan sebagainya, ya. Masyarakat Kota Probolinggo mau minta jaminan kepada Dinas PUPR, konsultan dan rekanan, meminta jaminan bahwa proyek ini akan selesai tepat waktu. Apakah bisa? Penjelasan secara gamblang dengan adanya progres yang tadi yang dibilang 45 ternyata masih kurang 5, itu gimana cara ngejarnya, tekniknya gimana. Kalau saya berharap oke lah, urukan itu mungkin progresnya kecil, tapi itu juga krusial sekali di lantai nantinya. Nah, hasil per minggu ini akan ada kenaikan 2% setelah ada pengecoran daripada pekerjaan yang akan dilaksanakan per minggu ini. Jadi kami berharap kalau tetap stabil di
plus, jadi di bulan Desember nantinya akan sesuai dengan jadwal yang sudah kita buatkan sesuai dengan time schedule ya perencanaan kita. Apa dulu? Ada jaminannya. Jaminannya ini Pak, sekarang pekerjaan itu sudah dilakukan dan dalam minggu ini untuk pengecoran selesai Pak. Untuk minggu depan untuk rangka atap itu bisa selesai. Kami berharap dari pihak penyedia itu stabil Pak. Jangan berharap Mas Rahman, jangan berharap, langsung aja ditegaskan ke rekan bahwa harus. Ya, siap, terima kasih. Baik. Setelah saya baca time schedule ini resmi, ini kok data yang tersampai hanya sampai Oktober tanggal 17. Yang terbaru masih belum di-print kemarin yang terbaru. Ini bohong lagi, belum apa-apa udah bohong lagi. Nah, harusnya tadi ini Pak kalau mau difotokopi tadi yang lama Pak, yang baru belum. Itu namanya jujur Pak. Berarti ini ada yang disembunyikan ini. Nggak tahu apa yang disembunyikan. Baik eksekutifnya, rekanannya, konsultannya ada disembunyikan ini. Kalau nggak disembunyikan pasti ngomong Pak. Ini yang lama Pak, yang baru belum di-print. Kan begitu. Kapan lagi Pak? Kalau sudah yang lama, yang baru sampaikan. Jangan nanti ditanya, karena ini kan bohong-bohongan. Dari dinas ya, untuk mengejar progres yang sekarang itu min 5%, maka pekerjaan terfokus ke pengetoran dan pemasangan kuda-kuda. Itu benar benar? Benar ya? Maksudnya terfokus ke sana benar benar? Benar, karena sekarang pekerjaan kita salah Mas. Jangan terfokus ke sana, tapi meninggalkan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Siapa ngomong benar terfokus ke sana sini tinggalkan bagaimana? Ya harus ditambah pekerja, bukan ditinggalkan pekerjaan itu. Faham? Ini ada pengetahuan itu. Kalau ditinggalkan pekerjaan di sini, pancet kita nganggur. Ditambah pekerjaan, ditambah pegawai. Itu yang benar. Bukan ditinggalkan mengerjakan yang ini, bukan itu. Untuk mengejar progres Pak. Makanya pekerjaan yang untuk pengurukan kita tinggal dulu. Untuk fokus ke pengecoran dan pemasangan kuda-kuda. 2 kali saya tanya, benar itu benar. Benar itu benar. Salah menurut saya. Bukan ditinggalkan untuk pengurukan yang mana menjadi temuan kita kemarin itu. Ya, tapi ditambah pekerja. Itu yang benar. Yang kedua, benar apa yang sama Pak Andre tadi. Saya minta bukti bahwa hasil labnya itu benar untuk pengurukan. Ya, dan mana buktinya? Kalau emang benar-benar itu setuju, itu ya, itu dari saya. Terima kasih Pak Tua. Tentunya dinas semua, terutama dinas PUPR itu mengkaji, mengevaluasi kegagalan yang terdahulu. Yang terdahulu proyek pasar sudah gagal. Masa ini mau gagal lagi? Pengalaman itu guru yang terbaik. Tentunya dikaji, dievaluasi, jangan sampai gagal lagi. Misinya ini apa sekarang di pasar? Apa misinya memang mau digagalkan lagi atau seperti apa? Nah, demi untuk mencapai target, jenengan menelantarkan yang ini, yang di bawah malah fokus ke yang atas. Saya kira itu juga kurang benar ya. Kirimkan ke komisi, termasuk dokumen-dokumen time schedule yang terbaru yang sampai dengan selesai 40 hari mendatang, ya, termasuk pekerjaan apa saja yang didahulukan. Kan sudah, itu kayak teknik Pak itu. Habis makan ini saya akan masak ini, akan masak ini, akan masak ini, kan begitu. Saya cuma orang ini saya. Ya, termasuk hasil lab, semuanya dikirimkan. Selambat-lambatnya besok lusa. Ya, terus pengawas juga harus dimaksimalkan. Kalau kami datang ke sana lagi, setidak-tidaknya pelaksana di lapangan harus ada. Kemarin tidak ada sama sekali kemarin. Masa berapa kali ke sana tidak ada itu ya? Orang lapangan itu. Kontraktor macam apa itu? Nah, itu ada beberapa catatan yang merugikan LMDT. Masih ada Pak Andri?
Cukup ya. Alhamdulillah, bersyukurillah rapat tukar pendapat pada siang hari ini telah selesai. Ada beberapa catatan, ada beberapa rekomendasi, yang mana rekomendasi nanti dengan harapan saran. Ya, intinya kita akan mengikuti sesuai dengan rekomendasi tadi itu, termasuk urukan yang tidak sesuai akan kita angkat sekitar kurang lebih 20 cm itu. Untuk pekerjaan yang lain saya rasa nggak ada hambatan. Yang lain nggak ada hambatan ya? Hanya diurukan. Terkait tentang percepatan seperti apa? Untuk percepatan kita intinya tetap satu ya, sesuai dari rekomendasi. Yang pertama tambah tenaga, itu yang pasti. Untuk tambah jam kerja kita kan sejauh ini sampai jam 10 malam. Untuk 24 jam mungkin coba akan kami usahakan ke tenaga, karena saya rasa akan sangat kesulitan kalau untuk harus 24 jam, karena 24 jam gak sempat istirahat, masa besok akan kerja lagi gitu loh. Mungkin kalau misalnya disarankan shift itu sangat masuk akal, akan coba kami tawarkan ke tenaga untuk kita atur biar ada shift, ada yang masuk sampai jam 10 ke atas harus ada, biar besoknya istirahat siangnya bisa lanjut ke jam 10. Tapi dipastikan semua rekomendasi tadi bisa dilaksanakan ya? Harus Pak, Persatu-satu nanti akan kita checklist mana yang mungkin, mana yang bisa, mana yang sudah bisa gitu. Oke, baik Mas. Dengan Mas apa tadi Mas? Andi. Bagian pelaksana. Konsultan pelaksana. Pelaksana saja. Ya. Oke, makasih. Oke. Ya. Hasil RDP hari ini kira-kira seperti apa, Pak? Hasil RDP ini sebagai masukan buat Dinas PUPR terkait dengan pengawasan yang lebih intensif. Juga kita akan lakukan pelaksanaannya. Konsultan pengawas harus juga kita tegur terkait dengan pengawasan yang betul-betul, karena memang hasil ini sebagai koreksi kami, seperti itu Pak. Kalau pengawasan intent ada Pak, jadi dari konsultan pengawas ini sudah berkontrak dengan kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan tiap hari memang mereka sudah ada di sana. Kemarin kenapa ada urukan yang kami tolak, karena memang itu dari saran dari pihak konsultan dengan mengawasi. Tapi ada jaminan untuk tidak putus kontrak ya? Insya Allah Pak, karena PU berani bilang gitu ya? Saya berani jamin, karena memang nanti karena melihat dari progres yang ada, kita masih tidak terlalu jauh, dalam artian bisa dikejar, seperti itu Pak. Sementara banyak pelanggaran? Kalau pelanggaran tidak ada, hanya urukan itu aja yang kemarin, itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih teman-teman wartawan semua. Rame bentak-bentak itu bagian daripada ungkapan kekesalan, Pak. Kesal ya, Pak? Kesal, bukan kesal ya, kesal. Karena apa? Pasar itu kan sudah mulai tahun 2018. 2019 kemarin putus kontrak. 2020 tidak bisa tereksekusi. Sekarang 2021. Dari anggaran 50 miliar menjadi 6 miliar, oke lah. Tidak apa-apa. Yang penting bagaimana para pedagang itu bisa masuk ya. Setelah dikerjakan seperti itu, banyak kebohongan-kebohongan. Yang pertama, tadi ditemukan, awal sidak kami ditemukan, tidak diuruk, malah dikasih koral, katanya untuk lantai kerja, oke lah. Mau dikurangi, ya betul dikurangi, tapi setelah itu ditumpuki oleh tanah uruk yang tidak sesuai spek. Karena hanya batu itu, bukan tanah, tapi batu. Kan menjadi rongga-rongga itu. Nah itu kalau dipasang nanti keramik, itu akan turun. Ya kan, ternyata ditemukan fakta tadi bahwa itu tidak rekomendasi daripada konsultan perencana, konsultan pengawas, kan begitu. Itu harus dibongkar dan harus dikeluarkan dari arena pasar itu. Ngomong lagi mau dikasih tanah uruk yang sesuai dengan spek. Tapi nyatanya sekarang faktanya bahwa hasil uji labnya belum keluar. Nah ini bagaimana gitu loh. Dan yang paling penting itu adalah ini sudah kurang 40 hari masih minus 5%. Jangan sampai putus kontrak lagi. Karena tahun 2022 nanti akan ada tambahan 2 miliar untuk finishing. Sehingga maksimal akhir 2022 itu pedagang pasar sudah bisa masuk. Oleh sebab itu Komisi 3 betul-betul mengawasi ini. Kenapa tadi teman-teman agak tegang seperti itu ya? Karena kebohongan-kebohongan tadi. Contohnya time schedule. Yang akan difotokopi diem aja. Tapi begitu ditanya ini kok lama? Itu yang lama Pak, yang baru belum diprint. Ini kan bohong ini namanya. Jadi eksekutif dalam hal ini, rekanan dan konsultan sama-sama bohong semua. Berarti peran PU patut dipertanyakan juga nih kayaknya. Juga patut dipertanyakan keprofesionalannya. Kalau kontraktornya saya yakin kontraktor bukan abal-abal Pak itu. Ya kan modal ada, cuman banyak akal itu mereka. Pak Agus, ini kan ada progres ya kan. Itu kan di mereka tuh ada grup WhatsApp. Ya. Kenapa Komisi 3 nggak masuk supaya tahu progresnya di situ? Sebetulnya
mau dimasukkan dan tidak itu urusan mereka ya. Kalau kami dimasukkan kami siap saja, lebih senang. Mestinya dimasukkan, karena juga gitu pengawasannya kan. Nah, mudah-mudahan nanti dari kejadian ini kita juga dimasukkan. Gitu loh. Jadi dorongan dari teman-teman juga perlu. Gitu loh. Sampaikan aja bahwa komisi terkait dengan dinas terkait itu ada satu grup, jadi enak, komunikasinya enak. Berkaitan dengan apa? Pak, kami akan mengerjakan ini, sehingga kami bisa pengawasannya melekat. Gitu. Sehingga rekomendasi komisi 3 dari Ya, ada 5 poin kan tadi, harus ada tambah manpower untuk mengejar target ya, karena sudah kurang 40 hari ini dari P1. Yang kedua termasuk pengerjaan waktu, penambahan jam, kalau perlu siang malam ya. Semua dokumen, semua hasil lab harus dikirimkan ke kami, termasuk time schedule yang terbaru, sehingga kami bisa mengawasi. Karena sudah capek Pak pasar ini Pak, sudah 4 tahun. Ya, kami aja yang capek, pedagang apalagi pedagang Pak. Yang kalau hujan bosok, kalau panas akan menjadi kering dan sebagainya. Oke. Belum lagi istri-istri kita kalau ke pasar kan susah juga Pak. Seandainya saran dari komisi tidak didengar lagi gimana? Kalau tidak dengar lagi ya, kalau blacklist kita kan itu urusan PU Pak. Ya PU-nya yang harus dipertanyakan, apakah PPKOM itu profesional apa enggak? Terutama kepala dinas. PPKOM kan di bawah kepala dinas. Gitu loh. Oke. Gitu ya. Terima kasih Pak Ketua. Bagus.